Rusia secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk memasok rudal hipersonik ke Venezuela, sebuah langkah yang berpotensi memperuncing dinamika geopolitik di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Pernyataan tersebut pertama kali dilaporkan oleh kantor berita negara Rusia, TASS, dan dikutip oleh Sakingalpa.com pada Rabu, 5 November 2025. Tokoh penting yang memunculkan isu ini adalah Alexei Zhuravlev, wakil ketua pertama Komite Pertahanan Parlemen Rusia. Dalam wawancara dengan Gazeta.ru, Zhuravlev menegaskan bahwa Moskow siap mempertimbangkan pasokan senjata generasi baru tersebut apabila pemerintah Venezuela menunjukkan minat yang relevan. Saya tidak melihat adanya hambatan untuk memasok negara sahabat dengan perkembangan baru seperti rudal Oreshnik atau Kaliber, ujar Zhuravlev. Rusia tidak terikat kewajiban internasional yang melarang kerja sama ini, tambahnya. Rudal canggih, Oreshnik dan Kaliber. Rudal Oreshnik disebut sebagai salah satu senjata terbaru dalam jajaran arsenal strategis Rusia. Senjata ini diklaim sebagai rudal balistik jarak menengah dengan kemampuan hipersonik yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Sementara itu, Kaliber merupakan rudal jelajah multiperan yang telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia, termasuk di Suriah. Kaliber mampu diluncurkan dari kapal perang atau kapal selam dan dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir dengan jarak jangkau lebih dari 2.000 km. Zhuravlev menegaskan, kerjasama militer teknis Rusia-Venezuela selama ini telah berjalan stabil, namun tidak semua detail publik dapat diungkapkan. Volume dan jenis senjata yang diimpor dari Rusia bersifat rahasia, katanya. Amerika mungkin akan mengalami beberapa kejutan. Tawaran strategis di tengah tekanan AS. Pernyataan Zhuravlev muncul setelah laporan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah menghubungi Rusia, China, dan Iran untuk meminta bantuan militer. Langkah itu dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan Karibia, termasuk operasi Angkatan Laut yang disebut menargetkan jaringan penyelundupan narkoba. Maduro, yang sejak lama menghadapi tekanan politik dan ekonomi dari Washington, menilai langkah AS tersebut sebagai bentuk ancaman langsung terhadap kedaulatan Venezuela. Menurut analis dari Atlantic Council, meskipun permintaan bantuan militer itu bisa membuka peluang kerja sama baru, kemungkinan Rusia akan berhati-hati dalam mengambil langkah lebih jauh. Mereka menilai, keterlibatan Rusia di kawasan barat jauh dari basis logistiknya berpotensi menimbulkan beban finansial, terlebih di tengah fokus Moskow pada kebutuhan dalam negeri dan dinamika di Eropa Timur. Bayangan perang dingin baru. Bagi sebagian pengamat, potensi penempatan rudal Rusia di Amerika Latin memunculkan gema perang dingin, ketika Uni Soviet sempat menempatkan rudal di Kuba pada 1962 yang memicu krisis rudal Kuba, salah satu momen paling tegang dalam sejarah dunia modern. Namun, berbeda dari masa itu, konteks kali ini lebih kompleks. Rusia kini menghadapi sanksi ekonomi besar-besaran dari negara-negara barat dan berupaya memperluas jangkauan diplomatiknya ke kawasan global selatan, termasuk Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Langkah untuk mempererat hubungan dengan Venezuela dipandang sebagian analis sebagai strategi geopolitik Moskow untuk menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak terbatas di kawasan Eurasia. Bagi Rusia, kerjasama dengan Caracas memiliki nilai simbolik sekaligus strategis, kata analis pertahanan asal Moskow, Viktor Murahovsky. Venezuela menjadi mitra penting yang membantu Rusia menyeimbangkan tekanan dari Barat, ujarnya. Kalkulasi politik Caracas. Di sisi lain, pemerintah Venezuela di bawah Maduro memandang Rusia sebagai mitra utama dalam melawan isolasi ekonomi dan diplomatik Barat. Selama beberapa tahun terakhir, Venezuela telah membeli berbagai peralatan militer buatan Rusia, termasuk pesawat tempur Sukhoi Su-30, helikopter serbu Mi-35, serta sistem pertahanan udara S-300VM. Menurut sumber diplomatik di Caracas, pemerintah Maduro berusaha memperkuat posisi tawar regionalnya, terutama setelah meningkatnya kehadiran militer AS di perairan sekitar. Kerjasama ini tidak dimaksudkan untuk provokasi, melainkan sebagai langkah pertahanan, ujar seorang pejabat Venezuela kepada media lokal, tanpa menyebut identitasnya. Respons dan kekhawatiran internasional. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Kremlin, pernyataan Zhuravlev langsung menarik perhatian Washington. Beberapa anggota parlemen AS mendesak pemerintah untuk memantau secara ketat setiap perkembangan militer Rusia di belahan bumi barat, terutama jika menyangkut sistem senjata berteknologi tinggi. Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa eskalasi di Amerika Latin dapat menambah ketegangan global di tengah situasi geopolitik yang sudah sensitif, termasuk konflik di Ukraina dan ketegangan di Asia Timur. Namun, analis politik internasional menilai bahwa pernyataan Zhuravlev lebih bersifat sinyal diplomatik ketimbang rencana operasional langsung. Ini pesan politik bahwa Rusia masih memiliki mitra dan ruang pengaruh global, ujar Dr. Andrei Fedorov, pakar hubungan internasional dari Moscow State Institute of International Relations, MGIMO.
Bukan berarti rudal-rudal itu akan dikirim dalam waktu dekat. Menakar risiko dan realitas. Bagi Rusia, tawaran ke Venezuela merupakan bagian dari politik luar negeri multipolar menegaskan bahwa kekuatan global tidak hanya ditentukan oleh negara-negara barat. Sementara bagi Venezuela, kedekatan dengan Moskow menjadi jalan keluar dari tekanan ekonomi dan politik yang telah berlangsung bertahun-tahun. Meski demikian, banyak analis menilai langkah konkret seperti penempatan rudal hipersonik masih kecil kemungkinannya dilakukan dalam waktu dekat. Selain faktor biaya dan logistik, Rusia harus mempertimbangkan dampak diplomatik dan risiko meningkatnya konfrontasi dengan Amerika Serikat. Untuk saat ini, tawaran tersebut kemungkinan besar akan tetap menjadi bagian dari diplomasi simbolik pesan bahwa hubungan Rusia-Venezuela tetap solid, dan bahwa pengaruh Moskow masih mampu menjangkau belahan dunia manapun.